Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Ini saya akan bahas tentang Pak Pendeta Erastus dengan anaknya ya. Dan ini saya dapat Bapak Ibu dari channel Hidayah Mualaf Channel Bapak Ibu. Mereka terbawa membahas ini Bapak Ibu ya. Dan judulnya itu Yesus bukan juru selamat dan juga bukan terang dunia ya. Jadi yang juru selamat itu adalah Yahweh Bapak Ibu ya. Jadi kekurangan karismatik ya, saya orang karismatik ya. Saya orang karismatik Bapak Ibu ya. Kekurangan karismatik ya, yaitu Bapak Ibu ya, yang enggak saya suka ya, orang yang pandai ngomong diangkat jadi pendeta, orang kaya diangkat jadi pendeta ya, anaknya diangkat jadi pendeta, istrinya diangkat jadi pendeta. I don't know what happened ya kan. Diangkatilah semuanya Bapak Ibu ya. Mungkin mereka takut Bapak Ibu ya, mungkin takut disaingi ya kan, takut apa ya kan, gitulah ya mereka lah itu. Jadi anak dan sama bapak sama-sama melenceng Bapak Ibu, dan mereka itu tidak merasa melenceng, mereka menganggap itu adalah hal benar ya kan. Sampai Pak Pendeta Erastus, saya melihatnya klarifikasinya itu, siapa yang menantang saya, dia sudah menantang Tuhan. Wah, siapa yang menantang Paulus saja nggak ngomong gitu ya. Siapa yang menantang saya, dia sudah menantang Tuhan, katanya Bapak Ibu. Luar biasa ya pernyataannya itu ya. Jadi Pak Pendeta Erastus ini sudah memiliki yayasan Bapak Ibu ya. Anaknya aja bisa melenceng Bapak Ibu, apalagi dengan yang lain ya. Ketua yayasannya aja udah lari, bagaimana dengan yang lain? Ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dimanapun saudara kuliah, kalau betul-betul memang teologi, nggak mungkin mengajarkan hal ini ya. Karena karismatik dengan Protestan, dengan Katolik Bapak Ibu, itu akan diajarkan Tritunggal Bapak Ibu, nggak akan lari dari Tritunggal ya. Dan ada juga yang anti Tritunggal juga ya. Tapi ya rata-rata yang tiga-tiga ini pasti mengajarkan Tritunggal Bapak Ibu. Dan saya pun kuliah di karismatik Bapak Ibu, dan saya mendapatkan pengajaran tentang Tritunggal juga ya. Dan itu tidak bisa lepas Bapak Ibu, Tritunggal itu. Saudara jangan sampai melupakan Tritunggal. Itu harus diajarkan, apalagi dia first time come to in Christian ya, so you can talk about Tritunggal ya. Saudara jangan bisa lupakan itu, karena perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berkesinambungan Bapak Ibu ya. Berkesinambungan. Yang paling akrab berkesinambungan itu ya kitab apa Bapak Ibu? Kitab Daniel dengan Wahyu. Makanya sebenarnya kitab Yesaya dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes berkesinambungan Bapak Ibu. Tapi karena pakai peribahasa, sampai Pendeta Erastus tidak paham apa yang dimasukkan dengan kitab Yesaya. Karena ditulis di sana Yahweh Lord ya. Saya nggak usah saya pasang apa yang dibahas oleh Pak Pendeta Erastus, karena memang ini viral banget Bapak Ibu. Yang katanya Yesus bukan juru selamat, yang juru selamat itu adalah Yahweh. Dan dari perjanjian lama dia ulangi lagi Bapak Ibu, dari perjanjian lama tidak ada seperti yang doktrin yang sekarang ini ya. Memang betul ya, perjanjian lama memang gak ada doktrin sekarang ini kita lahir perjanjian baru Bapak Ibu ya. Muncul
sosok siapa yang muncul perjanjian baru? Ya. Pak Pendeta Erastus. Kalau saudara memang betul-betul pendeta, ya, berarti sudah berulang-ulang membaca perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di perjanjian baru itu tidak pernah menyinggung Yahweh. Di perjanjian lama disinggung Yahweh. Di perjanjian baru dia singgung the Father, the Son, ya. Jadi di perjanjian baru Bapak Ibu nggak pernah disinggung Yahweh, ya, nggak ada sana tulisan Yahweh. Kalau saudara baca, kalau saudara baca tentang, oh enggak ada. Karena surat Paulus dengan Yohanes yang dikasihnya itu beda ya tulisannya, kitab Wahyu Bapak Ibu ya, pakai peribahasa sampai orang bingung. Kalau saudara baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, yang muncul di sana itu ya ada Bapa, ya, ada anak manusia, ya, ada Roh Kudus, ya. Kalau di perjanjian lama mana ada muncul yang sering muncul Yahweh, Elohim, ya. Kalau saudara baca ya. Tapi saat di perjanjian baru muncullah yang tiga-tiga ini ya. Saudara jangan sampai melupakan ini ya. Iblis saja memiliki Tritunggal of Satanik Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan sampai melupakan Tritunggal ya. Jangan kalah dengan setan ya. Kalah setan aja tahu ya. Padahal saudara lebih mulia dari setan ya kan. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi Pak Pendeta Erastus ini mengatakan Yesus bukan juru selamat. Ya, saya tahu. Kenapa Pak Erastus bicara seperti itu? Karena iblis tidak suka, Pak. Ya. Iblis tidak suka saudara menyembah Yesus Kristus. Ya. Makanya ini akan dibolak-balik mereka sehingga saudara percaya bahwa yang penyelamat itu, yang terang itu seorang Yahweh. Ya. Saudara nggak tahu siapa itu Yahweh, siapa itu Bapa ya. Ya. Sama seperti tim anomali Bapak Ibu. Tim anomali itu ilmu spiritual, ya. Mereka percaya ada Yesus, tapi yang lebih tinggi itu adalah seorang Bapa, gitu. Sama seperti Pendeta Erastus. Juru selamat itu bukan Yesus, tapi seorang Bapa. Kalau Yesus tidak juru selamat, Bapak Ibu, ngapain ada nubuatan akan mati di kayu salib, pengorbanan ini Bapak Ibu ya. Saudara Pak Pendeta Erastus beruntung hidup di tahun ini ya, beruntung lahir di perjanjian baru. Kalau Pak Erastus perjanjian lama dulu nggak berlaku, Bapak, nggak berlaku. Harus seorang nabi, seorang Eli yang bisa menghadap Tuhan. Jemaat nggak akan bisa berdoa. Dia bersaudara beruntung ya, sangat beruntung. Saudara jangan kalah dengan para iblis Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dengan para iblis ya? Kalau saudara baca di Markus ya, legion itu ya para iblis ya. Legion dengan teman-temannya ya kan, nggak tahu berapa itu ya. Ya kan, saudara jangan kalah dengan mereka. Mereka tahu siapa Yesus ya. Kalau Yesus hanya manusia biasa, seperti nabi biasa, seperti para rasul biasa ya kan, nggak mungkin para iblis, para legion sket ya, bertemu Yesus langsung sket. Apa urusanmu di sini, anak Allah? Ya kan? Mereka takut. Ya, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan, coba dibayangkan Pak Pendeta Erastus. Ya,
bego saja, ya, bisa tahu siapa Yesus. Legion datang, ya. Saya nggak usah bilang ayat-ayatnya ya, karena Pak Pendeta ini sudah pasti hafal ayat Alkitab ya. Legion berkata begini, saya tahu saya tahu kapan kami dihukum. Ini kan belum waktunya, jadi tolong campakkan kami ke babi-babi itu, masukkan ke babi-babi itu, jangan siksa kami sebelum waktunya, gitu loh maksudnya ya. Bayangkan iblis saja ngomong ya, legion aja ngomong Bapak Ibu ya, bawaan si setan ya, itu bawanya si setan Bapak Ibu. Legion aja ngomong Bapak Ibu, jangan siksa kami sebelum waktunya. Berarti dia sudah tahu Yesus ini akan menyiksa mereka. Ya, dia sudah tahu. Ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa, ini luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa Ibu? Seorang legion bisa mengetahui bahwa siapa Yesus itu ya. Masa saudara yang lebih mulia dari legion, saudara nggak tahu siapa Yesus ya. Di akhir zaman Bapak Ibu ya. Di akhir zaman Pak Erastus, siapa yang pengikut Yesus akan mati martir ya. Di perjanjian baru pun bayangkan lagi, di perjanjian baru Bapak Ibu, di perjanjian baru itu Bapak Ibu, Pak Pendeta Erastus ya, di perjanjian baru itu Yesus ngomong seperti ini Bapak Ibu, sebelum Abraham saya sudah ada ya, yang berjumpa dengan nenek moyang akulah itu ya, yang berjumpa dengan nenek moyang. Sampai datang orang-orang ahli Taurat, umurmu saja masih umur jagung, saya sudah tua, sudah berumur, belum pernah melihat Abraham. Masakan kamu sudah pernah melihat Abraham? Saudara bisa baca ya, yang bertemu Abraham, Musa ya. Ini siapa Bapak Ibu? Sosok siapa Bapak Ibu? Sosok Yahweh, bukan Elohim ya. Ya saudara harus tahu siapa Elohim, bukan sosok Elohim, Yahweh ya. Yang bertemu dengan Abraham ya, Musa, yang jalan-jalan di taman, bukan seorang Elohim ya, Yahweh tulisannya ya. Jadi yang bekerja di perjanjian lama ini muncul jalan-jalan yang seorang Yahweh Bapak Ibu ya. Tapi dia bersifat roh Bapak Ibu ya. Dan saudara tahu siapa Yahweh ini kalau tidak Yesus ya, saudara harus tahu itu ya. Makanya Yesus ngomong Bapak Ibu ya, dia berani ngomong, sayalah yang berjumpa nenek moyangmu di padang gurun ya kan. Dan saudaraku, banyak orang yang tidak mengakui Yesus itu juru selamat Tuhan ya kan. Dan orang-orang pilihan aja yang Bapak Ibu yang bisa mengakuinya ya. Tidak gampang. Dan saudara bisa lihat
waktu Yesus mati Bapak Ibu ya. Waktu Yesus mati dan bangkit dan kembali naik ke surga ya kan, kembali atau naik lah ya ke surga ya. Para rasul, para murid, siapa yang diberitakan Bapak Ibu? Siapa yang diberitakan di sana? Apakah sosok Yahweh? Oh, Yahweh telah menyelamatkan saudara. Yahweh telah mati buat saudara. Darahnya kudus. Ya kan? Saudaraku, open your brain. Open. This you open, don't go to sleep. This one. Ya kan? Ya. Pak Pendeta Erastus tolong ya. Jangan mau dipakai iblis untuk menyesatkan para umat ya. Jangan sampai saudara melupakan darah Yesus yang di kayu salib itu ya. Ya, karena darahnya Bapak Ibu, dosamu dan dosa saya, si forgetting, dilupakan semuanya. Jadi kalau saudara berbuat dosa Bapak Ibu, tiba-tiba di gereja saudara berdoa, oh ampuni mereka Tuhan yang melakukan dosa, ya kan? Di gereja kok berdoa pengampunan dosa. Makanya waktu di gereja ya lemas Bapak Ibu, nggak bergairah menyembah Tuhan, karena sebelum masuk gereja dia tidak berdoa, tanggalkan semua beban dan segala dosa. Kita nggak suci Bapak Ibu, tapi saat kita masuk ke ruang Maha Kudus, kalau saudara menganggap gereja itu ruang Maha Kudus, sucikan dirimu, tanggalkan semuanya seperti Musa. Yahweh berbicara, tanggalkan kasutmu, ini ruang Maha Kudus, tempat Maha Kudus. Kalau saudara menganggap gereja itu hanya biasa-biasa saja, ya udah, gitu-gitu aja. Saya nggak perlu ayat-ayat Bapak Ibu. Sebenarnya banyak ayat-ayatnya saya kasih, tapi nggak perlu saya banyak ayat karena Pak Erastus memiliki ayat Bapak Ibu ya. Karena di sini salah tafsir aja ya. Dan menganggap Yesaya itu ya Yahweh, si orang Yahweh. Jangan saudara sampai salah tafsir, makanya nggak gampang menjadi penginjil Bapak Ibu. Lebih enak jadi jemaat aja. Ya kan? Jemaat lebih baik Bapak Ibu. Jangan sampai saudara melupakan darah Yesus Bapak Ibu. Iblis saja takut dengan darah Yesus. Kalau nggak percaya Pak Erastus, ya Pak Pendeta Ras, kalau nggak percaya bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Bisa kita praktekkan. Bisa Bapak praktekkan di sana. Coba kalau ada kerasukan setan atau ke tempat yang angker lah, ya. Atau gabung dulu, ikut dulu penelusuran dunia lain di TV kan banyak kan penelusuran ya kan. Jadi kalau saudara percaya dengan darah Yesus, ya, saudara ngomong darah Yesus Bapak Ibu, ya. Saya percaya Bapak Ibu, iblis yang bermunculan itu akan mental langsung Bapak Ibu, gak akan mungkin. Karena mendengar darah Yesus, iblis itu gemetar Bapak Ibu ya. Karena darah Yesus itu mahal Bapak Ibu ya. Jadi Pak Pendeta Erastus, jangan sia-siakan darahnya itu loh ya. Kalau saudara baca mulai dari kisah para rasul sampai Wahyu, gak usah kita sampai Wahyu, karena Wahyu susah untuk dipahami. Kisah para rasul Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu mereka membahas ya, murid-murid dengan Paulus Bapak Ibu, yang dibahas itu tentang Yesus Bapak Ibu.
Ya, kita baca dulu ya kalau nggak percaya. Kisah para Rasul ya. Kisah para Rasul ini Paulus yang nulis Bapak Ibu ya. Kalau saudara baca Kisah para Rasul 13, Paulus bisa menyinggung perjanjian lama, kitab Yesaya yang dimaksud oleh Pak Pendeta Erastus. Ya. Padahal Paulus ini bukan muridnya Yesus, bukannya golongan Israel. Ini di luar jangkauan Bapak Ibu. Tapi bisa dipakai Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Haleluya ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Kisah para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kalau saudara baca mulai dari ini ya kan berurut kan supaya saudara paham ya. Saya akan bacakan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara. Nah, jadi Paulus ini Bapak Ibu mengatakan ini supaya orang yakin siapa Yesus itu. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara. Ini sangat keras ini. Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dari dia Bapak Ibu. Siapa dia ini? Yesus. Ya. Gak ada pengampunan selain dari Yesus Bapak Ibu. Ya. Makanya ada banyak anti Yesus, anti Kristus namanya ya Bu. Anti Yesus. Ya. Anti Kristus itu anti dengan Yesus Bapak Ibu. Karena Yesus ini berbahaya buat para iblis. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, berbahayalah. Ya kan? Nanti pengikut iblis kurang Bapak Ibu, ya kan? Makanya mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan memakai manusia untuk menyesatkan manusia. Supaya orang bingung siapa Yesus itu dan menghilangkan Yesus itu. Coba Pak Pendeta Erastus Sambononya. Pak Pendeta Erastus. Coba lihat. Di kejadian, di karnaval, di Brazil, coba searching Pak. Ya, yang mereka singkirkan itu siapa di sana? Yang diolok-olok itu siapa? Nama Yesus, bukan Tuhan yang lain. Ya, Tuhan bukan yang Tuhan yang lain, bukan agama, bukan Tuhan agama yang lain diolok-olokkan di sana. Nama Yesus supaya orang-orang tidak berlutut dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya pengikut setan berusaha untuk menjatuhkan nama Yesus, merendahkannya. Makanya Yesus ditarik-tarik Bapak Ibu. Kalau saudara nonton ya di karnaval di Brazil, ditarik-tarik, dihina ya, dianggap tidak layak jadi raja Bapak Ibu. Yang mereka gungkan ada di sana ada 3 sosok Bapak Ibu ditunjukkan di sana ya. Karena sekarang saya katakan ada Tritunggal of Satanik. Ada 3 sosok di sana ditonjolkan. Ya, karena kalau ikut setan itu gampang Bapak Ibu, cepat kaya, reaksinya cepat ya. Kalau ikut Tuhan kan lama Bapak Ibu prosesnya. Macam nih saudara lihat. Ya. Mau mendapatkan kekayaan tanah Kanaan lama Bapak Ibu, bayangkan 40 tahun berkeliling-keliling mereka di padang gurun Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena iman. Makanya saya bilang untuk mendapatkan kekayaan ya butuh proses Bapak Ibu, enggak segampang ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, jangan kalah dengan setan. Ya. Setan saja tahu siapa nama Yesus Bapak Ibu, tapi jangan Yesus yang KW ya, Yesus yang benar ya. Supaya jangan saudara jadi kata si Tina ini ikut Yesus menang ya, nggak bisa disantet. Tapi ini nyatanya saya ikut Yesus kok bisa disantet. Bisa tuyul datang ke rumah ngambil uang. Ya saudara harus tahu Yesus yang mana, karena banyak Yesus yang KW. Contoh
Anda bisa bilang banyak Yesus yang KW. Contoh, tim anomali, saudara searching tim anomali, mereka ilmu spiritual dan bertemu dengan Yesus Bapak Ibu. Itu adalah Yesus yang KW. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu, pasti saudara akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama Bapak. Ya, Bapak tolong Bapak saya, Bapak yang mana Bapak Ibu? Bapak yang mana? Yang jelas, ya kan? Jangan sampai saudara jangan nggak jelas siapa bapaknya. Ya, ya harus jelas kita ini siapa tujuan kita itu siapa, ya kan? Orang nggak percaya bahwa yang tertulis di kitab Yohanes bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang melalui aku. Orang tidak percaya bahwa hanya melalui Yesus datang kepada Bapa bisa masuk surga. Orang nggak percaya akan hal itu. Ya, orang-orang pilihan saja Bapak Ibu. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, para Pak Pendeta Rastus, ya saya nggak, sebenarnya banyak ayatnya, tapi saya nggak perlu karena tidak gampang untuk memahami Alkitab. Ya, saudara Kudus Bapak Ibu. Ya. Karena tidak gampang ini Bapak Ibu, makanya banyak ahli Taurat. Pusing dia. Ya, ahli Taurat aja yang teologi nggak paham Alkitab Bapak Ibu. Sampai sekarang mereka nggak mengakui Yesus adalah Tuhan. Sampai mereka menanti-nantikan sang juru selamat Mesias. Mereka masih di tempo ratapan menanti pengharapan akan ada datangnya sang Mesias. Ya kan? Padahal sang Mesias sudah mati 2000 tahun yang lalu. Ya. Sudah merdeka kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Pak Erastus sudah merdeka kalau mengakui dosa saudara kepada Yesus, bukan kepada Yahweh. Ya, kepada Yesus. Ya. Jadi anak sama bapak sama. Ya, anaknya mau ngomong gini, sebelum Yesus jadi Tuhan, dia sama seperti kita. Dia sama seperti kita, yang samanya ini. Kalau katanya samanya lapar, saya masih terima Bapak Ibu. Tapi anaknya Pak Erastus ngomong sama. Ya, tarik perhatian. Kalau dia cowok nengok cewek itu gini nafsu gitu. Ya, kok bisa anaknya bisa ngomong gitu? Kalau saudara baca di kitab, nggak ada Yesus pernah, maaf kata ya, tertarik gitu loh. Ya, sekalipun orang berzina Bapak Ibu, ya, perempuan yang berzina yang kalau kaki, karena maaf kata kita kan sudah dewasa, kalau kaki disentuh ini, apalagi pakai rambut pula disentuh di gini, ini geli loh, bisa mengundang hawa nafsu. Tapi di Alkitab tidak ada membahas seperti itu, karena saya tahu Yesus bukan hanya sekedar manusia saja Bapak Ibu, dia adalah Tuhan itu sendiri. Bapak berdiam diri di dalam dirinya Bapak Ibu, makanya dia bisa semuanya. Makanya di Alkitab nggak ada tertulis aduh Yesus tiba-tiba nafsu. Bayangkan sampai dicium-cium kakinya ini Bapak Ibu, tilap. Tapi nggak ada tertulis di situ di Alkitab bahwa Yesus nafsu. Karena Yesus sudah terang-terangan dong, ya. Dosa yang berzina itu bukan hanya gini ya. Tapi di sini di pikiran kena dosa Bapak Ibu. Ya. Makanya Yesus pernah bicara, dosa apa yang kamu mau menangkap saya? Tunjukkan dosa apa yang pernah saya lakukan. Kalau ada tertulis tadi di situ pas perempuan berzina lagi cium kaki Yesus, sentuh-sentuh kaki Yesus, pas tiba-tiba kunap, ya kan? Kunap, ya kan? Ya kan? Pasti orang akan ungkit itu. Kan ahli Taurat kan ingat apa kata Yesus Bapak. Para murid nggak ingat apa kata Yesus. Para ahli Taurat ingat. Ya, makanya mereka datang kepada Pilatus ya.
Dulu waktu Yesus ini hidup, dia bilang bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Jadi saya mau minta orang untuk menjaga mayatnya, takut-takut nanti anak murid-muridnya mencurinya. Jadi mereka hafal apa yang dikatakan Yesus itu, dia hafal. Apa yang dilakukan Yesus, mereka hafal hukum Taurat. Makanya hukum Taurat ada tertulis, mana bisa ada penyembuhan hari Sabat. Ya, hafal mereka karena mereka ahli Taurat, Bapak Ibu, teologinya. Ya kan? Ya kan? Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, ya, kepada Pak Pendeta Erastus, ya, kalau boleh jadi jemaat aja. Ya, kalau boleh jadi jemaat aja, enggak. Karena ngeri kali Bapak Ibu hukumannya kalau kita memberitakan Injil yang sesat, Bapak Ibu, ya. Apalagi mentiadakan Yesus, Bapak Ibu. Aduh, ngeri kali. Ya. Ya. Saudara nanti pasti akan tahu karena saudara belum pernah berpengalaman di alam roh, di alam mimpi, Bapak Ibu. Siapa sosok Yesus ini? Jadi susah untuk dimengerti. Nanti di surga, Bapak Ibu, yang saudara jumpai ya sosok Yesus. Nggak ada sosok Yahweh di sana, sosok Bapak nggak ada di sana. Hanya Yesus ada di sana, Bapak Ibu. Hanya satu takhta yang ada. Ya. Nanti kita akan mengetahuinya, Bapak Ibu. Ya, karena memang dia waktu saya berjumpa dengan Yesus di surga, Bapak Ibu, samar-samar. Ya, tapi nggak jauh beda, Bapak Ibu, yang ada di lukisan-lukisan itu. Ya. Karena dia bercahaya sehingga samar-samar, Bapak Ibu. Tapi percayalah yang saya katakan, Bapak Ibu. Hanya satu takhta yang ada di surga. Ya. Percayalah kepada Yesus Kristus karena dialah penebus dosa saudara. Ya. Jangan sampai saudara lupakan darahnya itu. Ya, darahnya itu mahal, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kalau nggak ada darahnya itu nggak bisa saudara hidup. Nggak bisa saudara bertemu, nggak bisa saudara berdoa, ya. Jadi berbahagialah saudara karena darahnya saudara bisa berdoa, ya. Jadi saudara tidak perlu, kalau saudara melakukan dosa, Bapak Ibu, nggak perlu pergi ke gereja, tolong sucikan dosa saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya dosa saya ini supaya fully. Nggak perlu, Bapak Ibu, ya. Saudara bisa datang kepadanya kalau saudara meminta ampun kepadanya berlutut, loh. Jadi nggak perlu, mana tahu apakah pendetanya itu kompor gas sampai kepada dunia, ya kan, ya. Jadi tak perlu, ya. Kalau ada dosa, apapun dosa yang kalian lakukan, berdoa sendiri karena sendirilah yang bisa mengampuni dosa sendiri, ya. Minta kepadanya, ya. Ya. Jadi nggak usah saudara sampaikan kepada pendeta, tolong doakan supaya dosa saya, supaya saya dipulihkan. Nggak perlu, Bapak Ibu, nggak perlu, ya. Raja Daud saja nggak perlu pakai doakan saya dong pada utus Tuhan, ya kan. Dia sendiri, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi kalau saudara memiliki dosa, datanglah kepada Tuhan, ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.